Saksikan perjalanan Louis, si luwak muda yang merasa kecil dan tak berarti di hutan yang penuh dengan binatang besar. Ketika badai menghancurkan rasa aman dan memisahkannya dari teman-temannya, Louis harus mengumpulkan keberanian dan kecerdasannya untuk menghadapi tantangan yang tak terduga. Apakah Louis akan menemukan kekuatan dalam dirinya dan belajar bahwa ukuran bukanlah segalanya? Ikuti kisah inspiratifnya dan temukan pelajaran berharga tentang keberanian dan persahabatan. Di tengah hutan tropis yang rimbun dan hijau, tinggal seekor luwak muda bernama Louis. Dia memiliki bulu yang lembut berwarna coklat dengan bercak-bercak hitam, serta mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Louis selalu mengagumi keindahan hutannya tempatnya tinggal. Namun, di dalam hatinya, dia merasa kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan binatang-binatang lain yang lebih besar dan kuat, seperti harimau dan gajah. Meskipun dia cerdas dan penasaran, Louis sering merasa minder. Setiap hari, Louis menyaksikan teman-temannya bermain dan berpetualang. Dia melihat Bonnie, seekor burung bio ceria yang selalu bersuara riang, terbang dari dahan ke dahan dengan bebas. Aku ingin sekali bisa terbang seperti Bonnie, pikir Louis. Tapi aku hanya seekor luwak kecil. Suatu pagi yang cerah, Louis memutuskan untuk menjelajahi bagian hutan yang belum pernah dia masuki. Dia bertekad untuk menemukan sesuatu yang istimewa. Ketika Louis melangkah lebih jauh, awan gelap tiba-tiba muncul di langit dan angin kencang mulai berhembus. Badai datang dengan cepat dan dalam sekejap Louis tersesat jauh dari rumahnya. "Louis, Louis!" teriak Bonnie yang tiba-tiba terbang mendekatinya. "Kau harus segera kembali, badai ini sangat berbahaya." "Tapi aku tidak tahu jalan pulang," jawab Louis dengan suara ketakutan. Bonnie melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. "Ikuti aku, kita akan mencari tempat perlindungan sampai badai reda." Dengan mengikuti suara Bonnie, Louis berlari secepat mungkin. Namun, saat mereka berusaha untuk menemukan tempat aman, Louis terjatuh dan terpisah dari Bonnie. "Bonnie, tunggu!" teriak Louis. Tetapi suaranya tertelan oleh suara petir yang mengguntur. Dalam kepanikan dan kegelapan, Louis melanjutkan perjalanannya sendiri. Setelah badai mereda, Louis merasa lelah dan ketakutan. Dia tidak tahu di mana dirinya berada. Saat dia duduk di atas akar pohon besar, tiba-tiba dia mendengar suara familiar. "Louis, kamu di mana?" teriak Bonnie, terbang tinggi di atas. "Louis!" Bonnie melihat Louis dan segera terbang ke arahnya. "Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kenapa kau tidak mengikuti suaraku?" "Saya tersesat," jawab Louis dengan suara lemah. "Aku tidak tahu harus kemana." Bonnie menghiburnya. "Tidak apa-apa, kita akan menemukan jalan pulang bersama. Jangan khawatir Louis, kita bisa saling membantu." Mendengar kata-kata Bonnie, Louis merasa sedikit lebih baik. Bersama-sama mereka mulai mencari jalan pulang. Selama perjalanan, Louis mulai merasakan kekuatan persahabatan. Bonnie selalu memberi semangat dan Louis merasa lebih berani. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Kak Nuri, seekor kupu-kupu bijak yang terbang di sekitar bunga warna-warni. Kak Nuri menghampiri mereka dan melihat khawatir di wajah Louis. "Apa yang terjadi, Louis?" tanya Kak Nuri lembut. "Aku tersesat dan merasa sangat kecil dan tak berarti." Kak Nuri tersenyum. "Ingatlah, setiap makhluk memiliki kekuatan unik. Mungkin kau merasa kecil, tapi kau bisa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri." Louis berpikir sejenak. "Tapi bagaimana jika aku tidak bisa menemukan jalan pulang?" "Jangan ragu untuk bertanya pada temanmu atau mencari petunjuk dari alam sekitar," kata Kak Nuri. "Kau memiliki kemampuan untuk menemukan jalan. Percayalah padanya." Kata-kata Kak Nuri memberi semangat baru pada Louis. "Terima kasih Kak Nuri, aku akan mencoba lebih percaya pada diriku sendiri." Setelah melanjutkan perjalanan, Louis dan Bonnie tiba di sebuah kawasan yang dikenal angker, tempat tinggal hantu hutan. Banyak binatang lain menghindari tempat itu karena mitos yang beredar. "Apa kita benar-benar harus melewati ini?" tanya Bonnie sedikit takut. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab Louis, mencoba terdengar berani. "Kita harus menemukan jalan pulang."
Mereka memasuki kawasan tersebut dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. "Siapa yang berani memasuki darahku?" Suara itu menggelegar dan bayangan sosok besar muncul di depan mereka. Itu adalah hantu hutan, sosok misterius yang menakutkan. "Kau harus membuktikan keberanianmu untuk melewati tempat ini," kata hantu itu. Louis merasa ketakutan, tetapi dia ingat kata-kata Kak Nuri. "Kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin pulang," kata Louis dengan suara bergetar. Hantu hutan itu tersenyum lebar. "Baiklah, tetapi kau harus menjawab teka-teki ini. Jika kau bisa, aku akan membiarkanmu lewat. Hanya ada satu cara untuk belajar, yaitu melalui tantangan," ujar Louis. "Tanya saja." Hantu itu mengajukan teka-teki yang sulit, tetapi Louis mengerahkan semua kecerdasannya untuk menemukan jawaban. Dengan bantuan Bonnie, mereka berhasil menjawab teka-teki tersebut. Hantu hutan terkesan dengan keberanian dan kecerdasan mereka, membiarkan mereka lewat. "Selamat Louis, kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa," kata hantu hutan. "Jangan pernah meragukan dirimu sendiri." Setelah melewati kawasan angker, Louis dan Bonnie bertemu Raja Harimau, sosok yang dihormati di hutan. Raja Harimau sedang duduk di bawah pohon besar, tampak bijak dan tenang. "Apa yang membawamu ke sini, Louis?" tanya Raja Harimau dengan suara dalam. "Aku tersesat dan aku merasa kecil dan tidak berarti," jawab Louis. Raja Harimau tersenyum. "Setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Kecil bukan berarti tidak berharga. Terkadang hal-hal kecil bisa melakukan hal-hal besar." Dia melanjutkan, "Aku mengundangmu untuk ikut serta dalam perlombaan hutan. Ini akan menguji keberanian dan kecerdasanmu. Apakah kamu mau?" Louis merasa ragu. "Tapi aku tidak sekuat binatang lain. Bagaimana jika aku kalah?" "Percayalah pada dirimu sendiri, Louis," kata Raja Harimau. "Kemenangan bukan hanya tentang siapa yang tercepat atau terkuat, tetapi tentang seberapa berani kau mencoba." Mendengar kata-kata itu, Louis merasa semangatnya membara. "Baiklah, aku akan ikut perlombaan." Hari perlombaan tiba. Semua binatang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Louis melihat binatang-binatang besar dan kuat bersiap untuk berlari. Dia merasa gugup, tetapi Bonnie di sisinya memberinya semangat. "Ingat Louis, kamu bisa melakukannya." Perlombaan dimulai, dan Louis berlari sekuat tenaga. Dia mencoba untuk tidak melihat binatang lain yang lebih besar dan lebih cepat. Dalam perlombaan, dia menggunakan kecerdasannya untuk memilih jalur yang paling aman dan strategis. Louis ingat semua pelajaran yang dia terima, dan dia berusaha untuk tidak menyerah. Saat perlombaan berlangsung, Louis menghadapi banyak rintangan, tetapi dengan dukungan Bonnie dan keberanian dalam dirinya, dia berhasil melewati semuanya. Di saat-saat terakhir perlombaan, Louis melihat peluang untuk mengambil jalur yang lebih cepat, meskipun itu berisiko. Dia mengambil langkah berani dan berhasil mencapai garis finish lebih dulu. Semua binatang terkejut melihat Louis menang. Raja Harimau memberi selamat berkata, "Kau telah membuktikan bahwa ukuran fisik bukanlah segalanya. Keberanian dan kecerdasan adalah kunci kesuksesan." Setelah perlombaan, Louis merasa bangga dan bahagia. Dia menyadari bahwa meskipun dia kecil, dia memiliki kekuatan yang unik. Dia tidak hanya memenangkan perlombaan, tetapi juga belajar untuk percaya pada dirinya sendiri. "Aku bisa melakukannya," teriak Louis, dan semua binatang bersorak untuknya. Sejak saat itu, Louis tidak lagi merasa minder. Dia menjadi inspirasi bagi binatang lain di hutan untuk percaya pada diri mereka sendiri. Dia selalu siap membantu teman-temannya yang membutuhkan dan berbagi pelajaran. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan menyadari bahwa setiap individu memiliki kekuatan unik, tidak peduli seberapa kecil atau lemah mereka merasa. Melalui keberanian, kecerdasan, dan dukungan dari teman-teman, seseorang dapat mengatasi tantangan dan mencapai hal-hal besar. Selain itu, cerita ini menekankan nilai-nilai persahabatan, kerjasama, dan keberanian dalam menghadapi ketakutan. Menghadapi tantangan dengan sikap positif dan percaya diri adalah kunci untuk mengatasi rintangan dalam hidup.